Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya, buat saudara-saudaraku dimanapun berada. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, diberikan kebahagiaan, dan tentunya selalu diberikan kekuatan iman Islamnya. Dan buat saudaraku semuanya yang non muslim, mudah-mudahan selalu diberkati, dirahmati oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya robbal alamin. Jadi sini teman-teman, saya hanya berbagi pengalaman pribadi saya. 2 hari kemarin saya diuji oleh Tuhan, yaitu berupa sakit yang mendadak. Jadi saya hanya bisa berbagi tip buat teman-temanku semuanya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini buat bermanfaat, khususnya buat pribadi saya dan umumnya buat panjenengan semuanya. Jadi begini teman-teman, waktu itu setelah bangun tidur, ini cerita ya teman-teman, kronologinya bagaimana saya mau berbagi cerita dan pengalaman, dan mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-temanku semuanya. Jadi di waktu itu 2 hari kemarin saya kena, namanya kalau bahasa Jawane jarine apa namanya itu, masuk angin duduk. Saya nggak tahu itu apa, tapi kalau bahasa medis yaitu asam lambung yang naik. Jadi saya cerita, habis sholat duhur saya minum air hangat 1 gelas itu ya teman-teman. Setelah saya minum 1 gelas habis, dan nggak taunya langsung itu teman-teman ya, keringat dingin langsung keluar, sekujur tubuh, badan lemas, dan dada agak sesek. Jadi posisi badan itu lemas, kayak nggak ada tenaga. Itu pengalaman pribadi saya yang saya alamin, teman-teman. Ya, saya di sini saya bisa berbagi solusi. Dan di saat itu memang panik, sampai anak istri panik. Nih, bagaimana cara mengatasinya ya teman-teman? Saya nggak tahu. Saya pengalaman udah 2 kali ini, saya coba, dan alhamdulillah berkat pengalaman dan informasi yang saya dapat dari teman-teman juga di luar sana, ternyata itu bisa bermanfaat buat penanganan pertama ataupun pertolongan pertama bagi teman-teman yang pernah ataupun pernah mengalami, ataupun nanti buat teman-teman di keluarga ataupun teman sendiri ataupun teman pernah melihat kejadian serupa yang saya alami. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Di saat itu badan lemes teman-teman ya, badan lemes, keringat dingin keluar semuanya. Otomatis anak istri saya panik ya teman-teman. Cuma saya sudah pengalaman sekali ya. Jadi apa yang harus kita lakukan di saat itu ya teman-teman? Pertolongan pertama ya, apa yang harus kita lakukan di saat itu? Itu yang harus kita lakukan. Yang pertama, pergelangan tangan sebelah kiri teman-teman. Kita pukul-pukul aja begini, sebelah kiri. Posisi badan duduk tegak, badan tegak, posisi tangan lemes, kita pukul. Kalau kita nggak bisa, otomatis badan kita tuh lemes teman-teman ya. Kita minta bantuan ke teman-teman, ke anak, ke istri, ataupun yang lain yang bisa melakukan pemukulan di bagian sebelah kiri begini ya teman-teman. Ini yang 2 kali yang saya coba, alhamdulillah ini bisa teratasi. Ini pertama yang saya lakukan ya teman-teman. Pukul-pukul terus sambil kita ataupun teman-teman melihat si korban, suruh tarik napas pelan-pelan, tahan di dada. Jangan tarik napas penuh, tarik pelan-pelan. Tahan di dada, keluarin pelan-pelan. Dan lakukan terus-menerus sampai posisi badan, biarin keringat keluar, biarin. Keringat keluar biarin, itu yang lakukan. Yang pertama kita pukul ini
Yang kedua, kita tarik napas. Si korban suruh narik napas pelan-pelan. Karena saya mengalami, kalau kita tarik, kalau kita nggak memaksakan diri ya teman-teman, pasti dada ini sesak. Kita merasa dada kita itu terasa sesak, merasa apa namanya, ngap. Dengan kondisi yang saya alami kemarin. Dan saya pernah pengalaman 2 kali. Ya, ini kita sekedar sharing buat teman-teman semuanya. Bila mana teman-teman ataupun pernah ngalamin ataupun pernah melihat, itu yang harus kita lakukan. Yang pertama, pukul sebelah kiri, pergelangan, pas pergelangan sebelah kiri kita pukul terus. Ini pengalaman pertama yang harus kita lakukan. Yang kedua, si korban suruh narik napas pelan-pelan. Tarik napas pelan-pelan, sambil keluarin pelan-pelan, tarik napas pelan-pelan, tarik napas terus, keluarin pelan-pelan. Itu yang saya lakukan. Yang ketiga ya teman-teman, yang ketiga yang harus dilakukan bila kita minta bantuan orang lain, kita tarik ini ya teman-teman, tangan ke atas, kita tarik ke atas setengah kayang kalau bisa setengah kayang. Kalau teman-teman nggak bisa minta bantuan orang lain, suruh ngangkat setengah kayang. Ini pengalaman saya yang saya alami, itu pertolongan pertama ya. Yang pertama tarik, kita pukul pergelangan tangan. Yang kedua tarik nafas pelan-pelan. Yang ketiga tarik tangan ke atas setengah kayang sambil tarik napas, kita angkat tangan kita. Nah, setelah itu teman-teman, setelah namanya begah ataupun rasa yang ada di dada itu bisa keluar, basa Jawane apa namanya itu, apa jenenge, apa namanya tuh, kalau begahnya udah keluar itu antok. Kalau udah bisa keluar, udara bisa keluar dari mulut, itu berarti alhamdulillah itu udah ada titik terang bahwasanya asam lambung yang ada di dada ini bisa keluar. Terlebih-lebih apabila kita udah bisa kentut, itu malah lebih. Berarti insya Allah itu pertolongan pertama yang harus kita lakukan. Jadi alhamdulillah mungkin bisa terselamatkan. Ya, tapi semuanya kita harus pasrah bahwa hanya Allah dan Tuhanlah yang bisa ngasih pertolongan apapun yang menyembuhkan kita. Kita hanya bisa berusaha. Di sini teman-teman, saya hanya bisa berbagi. Mudah-mudahan apa yang saya bagikan ini bermanfaat khususnya buat diri saya dan umumnya buat panjenengan semuanya. Yaitu yang pertama pukul sebelah kanan, sebelah kiri, terus dipukul. Yang kedua adalah tarik nafas, si korban suruh narik nafas dan terus menerus keluarin pelan-pelan. Yang ketiga tarik ke atas, lurusin tangan, kalau bisa setengah kayang. Itu yang bisa kita lakukan. Yang penting kita udah bisa berusaha semaksimal mungkin, dan mungkin itu yang bisa saya sampaikan buat pengalaman saya pribadi khususnya. Dan mudah-mudahan ini semuanya bermanfaat buat panjenengan dan semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan, kebahagiaan dan keselamatan. Jangan lupa kalau emang berguna buat panjenengan, tolong di-share dan like serta subscribe. Mungkin cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.